Pertama-tama kita lihat Lukas pasal 23 mengenai Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya, Bapak Ibu, kalau saya bacakan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan seperti kamu berjalan?" Maka coba tes 1, 2, 3. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesua, seorang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara ini telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur untuk mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mau menerangkan tadi. Yang pertama adalah Yesus hidup. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menjadi penebus kita. Ya. Yang pertama, gampang kalau kita hanya mengatakan dengan satu narasi, mengatakan suatu narasi yang mengklaim segala sesuatu. Ya, segala sesuatu kalau saya katakan pokoknya di The Throne harus begini, itu gampang. Tapi setelah itu orang bingung, Bapak Ibu. Ketika satu narasi dikatakan, maka itu interpretasinya banyak. Ya, ketika Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan bangkit, maka itu interpretasinya banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Alkitab berada ataupun menjelaskan segala sesuatu melalui apa? Melalui sesuatu yang berhubungan dengan apa? Dengan apa yang terjadi sejak masa lalu, sejak perjanjian lama, dan apa yang dikatakan para nabi untuk membawa orang untuk mengerti akhirnya kenapa ini terjadi. Ya, sekali lagi. Satu yang namanya narasi itu gampang. Tapi tadi kenapa itu terjadi? Itu harus ada sesuatu yang membuat sesuatu yang mengatakan kenapa itu pernyataannya itu bisa terjadi. Nah, masalahnya Bapak Ibu adalah orang yang tidak tahu latar belakang mengenai kekristenan, latar belakang daripada Tuhan, latar belakang daripada kenapa Mesias harus mati, kenapa Mesias Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Orang-orang yang gak tahu latar belakangnya ngomong Bapak Ibu menurut dari apa? Menurut daripada apa yang dia mau.
Sekali lagi, karena pada saat ini banyak sekali di media sosial, sehingga banyak orang, saya katakan jangan sampai daripada jemaat The Throne juga, dan kau menjadi ragu karena apa? Karena tadi, narasi-narasi yang mengatakan tadi, kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus jadi Tuhan? Kenapa manusia dijadiin Tuhan? Kenapa saya harus percaya? Bapak Ibu, oleh karena itu, kalau tadi saya katakan bahwa apa yang Tuhan lakukan terjadi, maka Tuhan Yesus menerangkan kenapa dia harus mati, kenapa dia harus bangkit, kenapa dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena ada sesuatu yang sudah dinyatakan dalam kitab suci. Di dalam perjanjian lama, mulai Yesaya 53, mulai juga pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan bahwa ada sesuatu, akan ada seorang yang namanya adalah Mesias, seorang yang akan apa? Mengampuni, akan menanggung daripada segala dosamu. Karena apa? Kalau enggak, maka tadi Tuhan tidak menjadi sesuatu Tuhan yang membuat solusi. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbeda dengan narasi yang mengatakan itu Tuhan pencipta. Bukan soal hanya Tuhan pencipta. Ada sesuatu, kalau Tuhan mengizinkan ada dosa, maka dia juga akan mengizinkan, dia punya rencana untuk membuat ada solusi terhadap dosamu. Kalau ada sesuatu terjadi dalam hidupanmu, dia juga sudah tahu bagaimana solusi untuk membuat hidupmu berubah ataupun kau keluar daripada permasalahanmu. Dia adalah Tuhan yang membuat solusi. Dia bukan Tuhan yang kebingungan dengan tadi situasi. Banyak orang yang percaya dengan Tuhan yang kebingungan. Karena apa? Karena dia salah untuk percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh Alkitab. Banyak mungkin orang tahu misalnya. Siapa gembala misalnya The Throne. Mungkin kalau di Denpasar aja banyak yang kenal saya kalau sebagai seorang gembala. Tahu. Tapi yang mengenal saya belum tentu. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan tadi, karena di gereja dia bahwa di gereja dia pusing dengan berkelahi melulu dan lain sebagainya. Terus dia katakan kepada Noel, kamu utusan daripada The Throne. Iya, makanya jangan rusuh melulu di The Throne. Jangan bapakmu tuh mukul-mukul mamamu. Misalnya. Itu adalah narasi yang dibuat orang yang gak tahu siapa saya. Banyak sekali tadi adalah yang namanya adalah satu fitnahan terhadap apa? Terhadap kekristenan. Karena apa? Mereka gak tahu Kristen terus mereka ngomong. Alkitab berbicara daripada tadi apa? Tuhan Yesus, kenapa dia bangkit? Kenapa dia mati? Karena ada tadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai solusi. Sekali lagi. Terhadap dosa. Terhadap permasalahan penyakit. Terhadap kematian. Dia bukan cuma Tuhan yang, ini kalau kamu sembah dia, bukan ini yang disembah, yang itu disembah. Bukan Bapak Ibu. Kau bukan datang ke gereja karena tadi, kau enggak, saya ini kan Kristen. Nah gitu. Ada seorang yang lucu, pelawak dikatakan. Adik saya bandel sekali dikatakan. Kenapa? Dikatakan, adiknya dibilang bandel. Dia diisi ilmu kebal, dia bilang. Terus karena diisi ilmu kebal, ditiup-tiup pakai sampai air, udah langsung berkelahi Bapak Ibu. Dan ketika berkelahi, dia dibacok, dia bilang. Dan tangannya berdarah-darah, lari dan masuk rumah sakit.
Nah terus datang abangnya, dia ketawa sama adanya. Weh, dek, kita kan Kristen, dia bilang. Tuhan Yesus aja dipakai baku tembus, apalagi lo. Artinya Tuhan Yesus sendiri tadi nggak ada ilmu kebal. Kenapa? Kenapa kamu mau pintar ilmu kebal, dibilang Tuhan Yesus. Nah, kalau hal yang simpel tadi mengatakan hal begitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa dipaku? Ya karena dia memang harus mati. Dia harus menjadi solusi bagi kematian. Amin. Dia harus menjadi solusi daripada dosa yang upahnya adalah kematian. Dia harus mempunyai solusi. Tuhan mempunyai solusi bahwa apa? Bahwa dosa kita yang tadi membawa kepada kematian ada solusinya. Solusinya adalah Dia yang mati supaya kita hidup. Begitu juga hidup kita. Saya mau katakan, kenapa jangan kehendak kami? Karena kalau kehendak kita nggak punya solusi. Tapi kalau kehendaknya, Dia Tuhan yang punya solusi. Amin, Bapak Ibu. Jawaban terhadap segala sesuatu. Sehingga yang pertama dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi solusi dalam kehidupan. Yesus bukan sekedar karena engkau datang ke gereja, kau sembah Dia atau apa. Kalau sekedar begitu, Tuhan begitu, Bapak Ibu. Dari dulu ada ratusan Tuhan. Mungkin ribuan Tuhan. Sejarah manusia itu punya ribuan Tuhan, bukan hanya satu Tuhan. Dan semua orang mengatakan Tuhannya yang benar. Jangan kaget, jangan amazed dengan Tuhannya hebat ya. Tuhan saya begini. Itu cuma narasi. Tapi Yesus adalah Tuhan yang menjadi solusi bagi dosamu dan menjadi solusi bagi hidupmu. Amin. Ya, katakan samping kiri kanannya, Dia adalah solusi. Ya, hidupanmu. Dia bukan soal Tuhan yang mau disembah, Tuhan yang apa. Tapi Dia juga Tuhan yang punya solusi dalam seluruh hidupanmu. Sehingga selalu Alkitab katakan selalu ada pengharapan di tengah situasi apapun. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Tuhan Yesus berbicara mengenai bahwa Dia beserta dengan kita. Iman mengenai Tuhan beserta dengan kita. Itu adalah iman daripada Alkitab. Ya, kenapa? Karena Tuhan mereveal daripada tadi dirinya. Alkitab di dalam perjanjian lama berbicara mengenai siapa pertama yang menulis daripada Alkitab. Yang menulis pertama adalah Musa. Kenapa Musa bisa menulis? Karena dia yang pertama melihat Tuhan. Yang bisa dicatat. Ketika dia sedang ada di dalam satu kepengembalaan. Domba daripada mertuanya Jitro. Jitro ya, mana Jitro? Di atas. Ya, dia melihat satu apa? Melalui satu semak yang terbakar. Burning bush. Ya. Dan dia kaget dan dia katakan, coba saya lihat kenapa semak itu terbakar tapi tidak hangus semak itu. Dan Tuhan katakan, Musa. Dan ketika Tuhan memanggil, maka Musa katakan, iya Tuhan. Dan Musa katakan, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak itu kudus, holy land. Ya. Makanya ketika Jethro katakan, ayo buka sepatu, banyak orang yang ngamuk. Kayak apa? Sepatu saya dan macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu, when you believe
Ketika kau percaya, maka kau akan berjumpa. Kunci daripada segala sesuatu adalah percaya. Ketika kita buka sepatu, Bapak Ibu, ya karena saya percaya, tempat ini pun menjadi kudus kalau dia hadir. Jangan buat Tuhan nggak pernah hadir. Karena Tuhan pasti bisa hadir. Alkitab berbicara mengenai Tuhan yang reveal. Tuhan yang mewahyukan kepada kehidupanmu. Bukan engkau yang suruh dia datang. Dia yang mau untuk datang kepadamu. Kalau dia berkenan kepadamu. Sekali lagi. Kalau kita tidak berkenan, kita katakan, ada seorang yang mengatakan, oh saya mau masuk Kristen kalau Yesus datang ke hadapan saya, dikatakan. Gak bakalan mau Bapak Ibu. Who are you, Tuhan? Dia katakan bahwa dulu dia adalah seorang yang sangat berkuasa, sekarang gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sebentar lagi umur berapa? Umurnya udah 60-an. Mungkin 20 tahun lagi dia akan mati juga. Dan dia tahu ternyata dia gak punya kuasa apapun. Yang pertama, yang kedua adalah Tuhan yang mewahyukan dalam kehidupan manusia. Dia datang dan Musa melihat apa? Musa melihat satu tadi api, semak yang terbakar. Apakah dia melihat satu sosok Bapak Ibu? Manusia? Enggak. Dia hanya melihat satu manifestasi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya manifestasi, Tuhan berbicara. Berbicara kepada Musa. Artinya apa? Alkitab berbicara mengenai apa? Mengenai suatu kejadian yang mengatakan Tuhan berbicara, dia berfirman kepada Musa. Dia berfirman kepada Musa dan dia berbicara. Dia katakan, akulah Tuhan daripada nenek moyangmu. Akulah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan oleh karena itu aku sudah mendengar segala penderitaan daripada bangsa yang sudah kupilih. Oleh karena itu aku mengutusmu. Untuk membebaskan mereka. Dan Musa katakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Utuslah lah. Bapak Ibu, yang kedua tadi adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya kepada Musa. Tuhan Yesus datang kepada murid-murid di Emmaus. Kenapa murid yang gak tahu apa-apa, yang katakan, oh kamu gak tahu ya, itu ada namanya Yesus, Yesus itu nabi. Dia aja katakan nabi. Akhirnya apa dia katakan? Dia datang, tapi ketika dia pecahkan, mata mereka terbuka. Ada atmosfer ilahi. Divine apa? Situasi divine. Oh night divine. Ada malam yang penuh. Ada hadirat Tuhan. Ketika Tuhan mereveal dengan hadirat, akhirnya dia tahu, Engkau Tuhan. Ketika pikiranmu, ketika segala sesuatu doktrin masuk dalam kehidupan kita, maka kau tidak pernah tahu. Tapi ketika hatimu terbuka, ada hadirat ilahi. Dan akhirnya mereka katakan, ya kau Tuhan. Dia Tuhan. Aku sudah melihat Yesus Tuhan. Dia hidup. Bapak Ibu, yang kedua adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya. Bukan kita yang tadi mencari dia, tapi dia mencari orang berdosa. Yesus katakan, hanya melalui aku
Melalui Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus, kau bisa tadi, kau mengenal penciptamu. Banyak orang katakan, apakah Yesus pencipta juga? Dia boleh Tuhan, tapi apakah Yesus juga adalah pencipta? Bapak Ibu, ada konsep yang berbeda antara Tuhan, Kristen, Alkitab dengan Tuhan yang disebut dipercaya orang-orang. Sekali lagi, jangan ketika orang katakan Tuhan, bahwa itu semuanya adalah sama. Enggak, lain. Alkitab berbicara mengenai tadi, bahwa Kejadian pasal 1 berbicara pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dia katakan bahwa segala sesuatu, ada pribadi yang menjadikan langit dan bumi. Tapi Yohanes pasal 1 berbicara apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia segala sesuatu tidak dijadikan. Artinya apa? Bahwa Tuhan daripada semesta ini berbicara mengenai ada satu logos, ada satu firman, ada sesuatu. Mungkin orang percaya, orang-orang Yunani berbicara mengenai logos adalah sesuatu. Mereka merenungkan bahwa logos itu berbicara mengenai hikmat. Dan ternyata memang benar. Ketika ahli matematika melihat daripada segala sesuatu, mereka bingung. Karena apa? Kok semuanya bisa dihitung pakai matematik ya? Ketika api ini kita nyalakan, bisa dihitung berapa derajat panasnya. Kenapa dia bernyala? Bahkan Bapak Ibu dikatakan, kenapa ini warna apa? Dan seorang ahli matematika bisa membuat sesuatu persamaan daripada matematika mengenai bentuk-bentuk begini, Bapak Ibu. Artinya ketika dikatakan logos berbicara mengenai hikmat, berbicara mengenai apa? Perkataan-perkataan daripada kebijaksanaan, ke sesuatu pengetahuan. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Tuhan, dan itulah dia Tuhan. Dan segala sesuatu diciptakan olehnya. Tapi ayat 14 mengatakan bahwa firman itu, logos itu berubah menjadi apa? Dia menjadi manusia. Dan dia datang kepada kepunyaan sendiri. Artinya, sekali lagi saya mau dengan sangat simpel saya mau katakan bahwa firman Tuhan yang menjadi manusia itulah yang dipercaya orang Kristen menjadi juru selamatnya. Kenapa harus Tuhan yang menjadi manusia? Karena kalau bukan Tuhan Mesias, kalau Mesias bukan Tuhan sendiri, maka sia-sialah pengampunanmu. Karena apa? Kalau kau berhutang kepada saya, tapi kau bayar uangnya ke Pak Purba, maka utangmu terhadap saya tetap ada. Kalau kau berdosa kepada Tuhan pencipta segala sesuatu, dan yang membayar bukan, dia mengampuni bukan Tuhan juga, sia-sialah kepercayaanmu. Kenapa tadi dia harus menjadi manusia? Karena Alkitab katakan bahwa karena kasihnya dia memberikan, mengirimkan bagian daripada dirinya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mati siapa? Dia adalah tadi bagian daripada Tuhan pencipta itu. Yohanes pasal 1, firman yang menjadi manusia, menjadi mati untuk menebus dosamu. Apakah di sorga ada Tuhan ketika sang firman yang menjadi manusia harus mati? Bapak Ibu, Alkitab katakan Tuhanmu adalah roh.
Bukan sosok Superman, satu Superman. Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak sekali kejanggalan daripada banyak persoalan-persoalan mengenai Tuhan. Tuhan Yesus Kristen berbeda dengan Tuhan yang menjadi tadi pikiranmu. Jauh daripada, kalau bilang jauh panggang dari api. Dia manggang di sini, apinya di sana. Dia ngomong apa ininya? Tuhan kita berbicara mengenai roh. Roh bisa terbelah. Bisa aja. Ketika kita pertama kali punya namanya software. Software bisa berubah-berubah nggak? Bisa terbagi-bagi nggak? Satu software bisa terbagi-bagi, apalagi roh Tuhan. Bapak Ibu, dia katakan, dia adalah logos itu sendiri. Dia adalah hikmat Tuhan itu sendiri. Dan Tuhanmu gak bisa kau pikirkan. Tapi dia katakan, ada satu yang dikabarkan oleh Yesus bagimu. Tuhan logos, Tuhan pencipta, yang bijaksana, pencipta segala sesuatu. Dia katakan, dia adalah Tuhan yang mengasihi ciptaannya. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli dengan dosamu. Dia bukan Tuhan yang membiarkanmu bergumul sendiri. Dialah Tuhan yang mengasihimu. Itu sebabnya Yesus datang dalam kehidupanmu. Dia reveal terhadapmu. Dia diwahyukan kepadamu. Yang kedua, kau bisa mengenal dia melalui Yesus yang kau sembah. Maka ketika kau melihat dia, ketika dia hadir dalam kehidupanmu, dia merubah hidupmu. Kemarin kita udah bernyanyi mengenai satu lagu yang tadi saya suka sekali lagunya. Thank you Lord for your blessing on me. Dunia boleh melihat sepertinya saya bergumul. Dunia bisa melihat sepertinya saya nggak punya uang. Tapi ada sesuatu harta yang tidak pernah dunia bisa lihat. Ada Yesus di dalamku. Itu lebih daripada segala sesuatu. Ya, Yesus lebih daripada segala sesuatu. Oleh karena itu dia adalah sumber pengharapanmu, sumber berkatmu, dan sumber daripada segala sesuatu, kekuatanmu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita melihat saat ini. Dan setelah itu, setelah mereka dibukakan, Tuhan, apa yang terjadi? Ya, yang menarik adalah ketika, mungkin saya tambahkan sedikit. Banyak lagu yang mengambil sesuatu daripada kejadian ini. Tapi lucu, memang agak berbeda situasinya, tapi sesuatu yang seperti sama. Salah satunya adalah lagu apa? Telah hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan hanya padamu. Silahkan Tuhan tinggal sertaku. Nah itu Bapak Ibu lagunya seperti kayak gini kan, seperti lagu berjalan Tuhan. Oh nggak ini, tapi udah malam Tuhan. Ayo tinggal sertaku aja, jangan pergi, ya kan? Bersama dengan kita. Yang ketiga adalah di sini kita bisa melihat bahwa setelah dia kejadian ini, apa yang terjadi? Maka Yesus Tuhan berkata, Matius 28:19-20. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu jadikanlah segala bangsa muridku. Habis itu dia katakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ya. Nah, Tuhan yang tadi reveal dalam kehidupanmu, Tuhan yang memilihmu, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Kecuali engkau yang tinggalkan dia.
Bayangkan Bapak Ibu bahwa dia berikan sesuatu yang luar biasa, dikata, aku tidak pernah tinggalkanmu. Aku selalu beserta denganmu. Kecuali tadi akhirnya kau yang meninggalkan, kau yang memutuskan hubungannya dengan dia. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi terlalu banyak kebohongan dalam dunia. Saya mau sampaikan, jangan tinggalkan Yesus. Dia adalah di mana kau cari Tuhan yang selalu beserta denganmu. Di mana kau cari daripada Tuhan yang sebenarnya adalah bersama denganmu. Orang bisa katakan itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Banyak orang katakan, mana buktinya dia Tuhan? Ada suatu perdebatan mengatakan, coba buktikan dia ada kah? Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Ketika kita berdoa, doa misi daripada Deuteronomi mengatakan, ulurkanlah tanganmu dan adakanlah mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Sembuhkanlah orang sakit melalui gerejamu Deuteronomi. Kenapa? Tadi, saya mau ajak kau untuk naik ke suatu paradigma baru. Paradigma baru, kau menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tapi yang kedua adalah dia tidak pernah tinggalkanmu dan dia punya kuasa. Dan kau bisa menyalurkan kuasa. Alkitab katakan bahwa ketika semua orang ataupun rasul-rasul mengabarkan Injil, apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda heran. Saya mau ajak supaya kita saat ini, mari maju, alami mujizat, alami kuasa Tuhan. Kita ini sebagai contoh aja. Ketika di throne line, Bapak Ibu. Ketika kita mulai banyak tantangan. Tapi lama-lama mulai kelihatan. Mujizat terjadi juga. Dengan apa? Kemampuan finansial. Tuhan terus buat mujizat. Karena apa? Karena ada rencananya. Saya mau sampaikan tadi, ketika kau datang ke gereja, lihat rencana Tuhan. Jangan seperti biasa-biasa. Bapak Ibu, saya bisa khotbah seperti yang kau inginkan. Mengenai bagaimana kau berbahagia, bagaimana kau tadi. Tapi saya nggak mau lakukan. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang besar bagimu. Lebih daripada apa yang kau pikirkan. Ketika saya tadi kata, kenapa kau kasih lihat? Supaya kau paradigmamu, supaya kau tahu. Jangan semua-muanya katakan, susah, aduh capek, kerja di Deuteronomi capek. Ataupun ikut Bu Evi capek. Padahal Bu Evi lebih capek lagi Bapak Ibu. Kemarin dari pagi, dari mulai jam 4 sampai jam 8. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, this is the time to change your paradigm. Ini adalah waktumu untuk merubah. Tuhanmu Tuhan yang besar. Tuhanmu sanggup melakukan dan Tuhan sudah memilihmu. Amin Bapak Ibu, kasih tahu kiri kanannya katakan, Tuhan sudah memilihmu, ayo. Ayo, Tuhan memilihmu, ayo, bangun bilang.
Ya, bangun, bangun, bangun. Anak muda bangun. Ya, jam 5 pagi kemarin udah doa. Ya, dan lain sebagainya. Ayo bangun, bangun, bangun Bapak Ibu. Ada sesuatu yang baru dalam kehidupanmu ketika Yesus mati bagimu. Ya, saya selalu hanya melihat begitu banyak negara-negara Kristen, negara Eropa, bangsa ini yang mengatakan bahwa oh sepertinya hal-hal yang biasa-biasa. Dulu mereka diberkati Tuhan, sekarang mereka menjadi orang liberal yang gak tahu arah. Oleh karena itu, dan terakhir Bapak Ibu, saya mau sampaikan tadi adalah Tuhan, saya ambil satu ilustrasi mengenai Thomas, ya, yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, sebelum aku melihat dan memegang tadi bekas paku di tangannya, ataupun bekas tombak di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Bapak Ibu, kau sudah dengar semua apa yang saya katakan. Tapi jangan seperti Thomas. Tuhan gak amazed dengan Thomas. Thomas katakan, sebelum itu terjadi dalam hidupanku, aku tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya. Apa perkataan daripada Pak Pendeta itu aku gak percaya. Dan akhirnya gak dapat apa-apa Bapak. Tapi Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, memang Tuhan katakan, Thomas ini aku. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berjanji. Dan Tuhan katakan, berbahagialah setiap orang yang percaya, walaupun belum melihat atau tidak melihat. Yang berbahagia adalah ketika kau percaya, walaupun kau tidak melihat. Karena apa? Kita tahu dia pasti Tuhan yang sanggup memenuhi janjinya bagi hidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Katakan samping lagi kiri kanan, jangan seperti Thomas, katakan. Haleluya. Jangan seperti Thomas, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.